Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiana Sabrina Putri dari kelas 11F dengan nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi sejarah mengenai tirani matahari terbit pada mata pelajaran sejarah kelas 11 dengan guru pengampu Ibu Yularti MPD. Selamat menyaksikan. Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan sejarah, pernah merasakan pahitnya penjajahan oleh berbagai bangsa. Sejarah mencatat bahwa selain Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, ada satu negara yang juga pernah menguasai Indonesia, yaitu Jepang. Jepang telah menduduki Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun, dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Namun, apa yang sebenarnya melatar belakangi kedatangan Jepang ke Indonesia? Bagaimana kondisi Indonesia selama masa kependudukan Jepang? Dan apa saja dampak yang ditinggalkan oleh Jepang bagi bangsa ini? Mari kita bahas satu persatu. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, terjadi pengeboman di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor oleh tentara Jepang. Serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik yang menunjukkan kemenangan Jepang atas sekutu pada Perang Dunia II, khususnya dalam peristiwa Perang Pasifik. Hal tersebut membuka pintu bagi Jepang untuk menduduki tanah Indonesia. Setelah berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika Serikat, Jepang kemudian mengarahkan serangannya ke Indonesia. Serangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur menjadi kawasan pertama yang dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada bulan Januari tahun 1942. Pada masa itu, Indonesia masih menjadi daerah kekuasaan Belanda. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karl Doorman. Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di 3 tempat, yakni di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri, kemudian pendaratan di Eretan Wetan Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tony Shori, dan pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinasi oleh Majen Suchirashi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendaratan tentara Jepang. Sementara itu, Jepang tidak menyerang Jakarta karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota terbuka. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan Kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Masa kependudukan Jepang di Indonesia. Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian, Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat.
Bulan Desember 1942, dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian, Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membuat gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Dibentuk tanggal 16 April tahun 1943. Majelis Islam A'la Indonesia dan Majelis Syuro Muslimin. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Karena itu, sebuah organisasi Islam, Majelis Islam A'la Indonesia, yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 4 September 1942. Jawa Hokukai. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumai-Kichi Harada, membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokukai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Oleh karena itu, wajar jika kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Berikut adalah beberapa perlawanan rakyat terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa begitu banyak dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah dampak-dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, maupun di bidang birokrasi dan militer. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang dimorotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Sementara itu, Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada September 1944. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut BPUPKI pada 1 Maret 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap dan semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.